Tran ini mungkin terakhir itu SP 10 penambahan 30. Kalau SP 6B itu SP 11 saya tolak. Kenapa? Saya katakan Tran ini tidak tepat sasaran. Kenapa? Datang dari Jawa 150, dari lokal 150. Sampai sekarang seperti yang ada di SP 6B itu 250 kakak, sekarang hanya 100 lebih saja kakak. Yang lain mana? Bagaimana cara merawatnya itu? Pemerintah membuat sertifikat, memberikan ke orang hanya beban bagi saya. Kenapa? Memiaranya, membersihkannya itu sulit. Kenapa? Orangnya tak ada semua. Itu kemarin panen melon, sana ada ahli melon, tapi itu tidak bertahan lama, Mas. Karena apa? Lahan untuk melon itu hanya mungkin 1 kali panen aja. Setelah itu sudah tidak subur, karena memang SP6B sama SP10 ini masih alam, pasang surut, air tidak bisa dibendung karena belum ada perhatian, belum ada tanggul blok keliling. Nah, itu hampir 99,9% itu lahan 2 itu bongkor semua. Betul. Tidak dimanfaatkan. Tapi ketika memang itu sawit bagus, asas manfaatnya ada dan masyarakat sejahtera, kenapa tidak? Kalau menurut saya. Kalau dari Pak Kardi sendiri, apa yang fokus utama Bapak yang Bapak ingin kejar dan itu bisa selesai yang tidak pernah terwujud di pemerintahan desa sebelumnya? Apa itu? Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Sudah sekian lama sebenarnya saya punya kerinduan untuk bisa bertemu dengan Pak Kardi, tapi pada akhirnya bisa ada kesempatan ini Pak untuk bisa ngobrol-ngobrol, karena saya yang setahu saya, mungkin nanti mohon dikoreksi Pak, untuk Desa Tanjung Buka ini menaungi Satuan Pemukiman Transmigrasi mulai dari SP2 sampai SP10 Pak ya? Iya, SP2, SP10, ada masuk lagi SP6B. Oh ya, tapi di luar SP1. SP1 itu masuk di wilayah kita. Tapi sudah diatur itu kemarin sistem pemerintahan beliau itu masuk di Tanjung Selor. Oh, Tanjung Selor Hilir. Pada awalnya dari Desa Tanjung Buka Pak ya? Tanjung Buka, makanya dari situ namanya Tran Tanjung Buka. Tapi karena dulu Tran yang pertama dibangun itu adalah SP1, sehingga untuk mengurus administrasi itu terlalu jauh, harus ke Tanjung Palas Tengah, jauh. Jadi makanya dia ada surat edaran dari bupati, jadi sehingga sistem pemerintahannya masuk di Tanjung Selor Hilir sampai sekarang kelurahan. Baik Pak, dari semua desa memang punya karakteristik masing-masing, namun mungkin karena selama ini yang kami liput itu adalah Desa Tanjung Buka, mengunjungi masyarakatnya, kita melihat bahwa perjuangan Pak Kardi ini sebagai kepala desa yang masih baru, bisa dikatakan begitu Pak ya, cukup kompleks Pak ya, bagaimana supaya bisa mengadministrasi semua kebutuhan sosial masyarakat sehingga bisa mendapatkan perhatian pada level tertinggi, kabupaten, provinsi, bahkan pusat begitu Pak ya. Jadi bagaimana Pak, mungkin Bapak boleh sampaikan sedikit apa yang menjadi target Bapak di masa pemerintahan Bapak selama 6 tahun ini? Target saya Pak, yang pertama pembenahan Desa Tanjung Buka yang selama ini menurut saya kadis-kadis terdahulu itu masih kurang efisien ya, kurang ini. Saya menjabat ini Mas baru kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, dan masa jabatan saya 6 tahun. Jadi saya memperbaiki yang pertama tata ruang. Karena ketika desa tidak ada tata ruangnya, berarti bagaimana kita mau membangun? Tata ruang itu yang pertama. Terus kedua ada program itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi biar bisa kita punya program, kita punya pembangunan itu berkesinambungan. Nah, yang mana selama ini jujur saya katakan Tanjung Buka termasuk besar, ADD-nya 3,1 miliar, tapi alhamdulillah apa yang dapat kita rasakan secara signifikan? Tidak ada. Oleh karena itu kita akan perbaikan semua sistem kita manfaatkan semua, dari RT, dari RW, dari BPD, dari LPM sampai ke korupor ke atas.
Yang mana selama ini sistem pemerintahan kita RT itu tidak dihargai. Jadi begitu diangkat tidak juga difungsikan, percuma kan? Nah, jadi saya sekarang mengangkat RT itu, apa tanggung jawab RT, apa tugasnya RT, biar mereka tahu. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Ketika ada permasalahan RT RW itu juga adalah tanggung jawab saya karena bagian daripada pemerintahan. Dan mereka juga kita kasih pelatihan. Alhamdulillah sekarang untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kami setiap per 3 bulan itu ada namanya rakor. Rapat koordinasi rakor ya, rakor. Rapat koordinasi per 3 bulan, yang mana selama ini tidak ada. Target saya dengan adanya DOP itu adalah daerah otonomi baru untuk Provinsi Kalimantan Utara, yang mana akan penambahan kota madya, dan pastinya untuk penambahan kota madya otomatis ada penambahan kecamatan. Otomatis untuk penambahan kecamatan adalah penambahan desa ya, persyaratan untuk kecamatan ada desa. Nah, yang mana luas wilayah kami ini Mas sangat luas. Wilayah saya ini 57.000 meter persegi ya. Jadi RT saya 41 RT dan 6 RW. Total semuanya Pak? Total semuanya. Jadi penduduk saya, data SDGs yang terakhir itu kurang lebih 6 ribuan ya, ini data laki-laki perempuan anak bayi ya, itu 6 ribuan. Jadi adanya undang-undang DOP itu setelahnya moratorium di pusat itu dicabut untuk pemekaran, dengan adanya itu keluar surat edaran Bupati nomor 140 garis miring 426 garis miring DPMD garis miring 4 2021 tanggal 22 April 2001 tentang penataan kota dan desa. Nah, itu kesempatan kita untuk mengajukan untuk pemekaran, yang mana memang di sini sudah layak untuk dimekarkan. Yang mana disiapkan oleh pemerintah itu SP itu kan satuan pemukiman Mas. Disiapkan itu untuk satu desa seperti Pimping dan sebagainya, itu kan pertama itu satu SP, satu pemukiman. Nah, kita di sini ada beberapa SP. Nah, karena asalnya berkurang, lokalnya juga berkurang, sehingga kami inisiatif SP8, SP9 itu kami gabungkan untuk persiapan satu desa. Nah, itu namanya Desa Lubuk Pengantin. Ada berapa total desa yang akan dimekarkan di Desa Tanjung Buka ini Pak? Ada 4 Pak. Ada 4 ya, ini SP8, SP9 itu namanya Desa Lubuk Pengantin. SP7 sama SP6B itu namanya Desa Lubuk Nangka. Kemudian SP2 ini sama Sabuda itu adalah Sungai Tuan dan Tias sendiri, dan Desa Induk Tanjung Buka ada 5. Nah, itulah yang kami akan mekarkan. Kenapa? Karena memang sangat luas. Memang ADD sih besar, tapi dengan jumlah wilayah yang besar ya sama juga kecil. Tidak terserap semua. Apalagi dengan adanya BLT kemarin, bantuan langsung tunai, kami 1,1 itu lari ke sana semua Mas. Ke sosial semua. Ke sosial semua bantuan. Tapi alhamdulillah dengan ada aturan baru ini saya tiadakan BLT. Bukan berarti ditiadakan, ketika ada aturan tidak harus 40% yang saya harus salurkan. Karena kita bagi juga bermasalah, tidak dibagi juga bermasalah. Karena tidak semua bisa dapat. Iya, tidak semua tidak dapat, jadi polemik. Baik Pak, ini menarik sekali karena dalam waktu dekat, saya ini belum pasti nih kapan Pak, ada mungkin pastinya desa ini akan dimekarkan itu kira-kira? Sudah. Saya sudah hearing kemarin di DPR, dan berkas kami kemarin hari Senin sudah kami rapatkan di Dinas BPMD. Untuk Tanjung Pelas Tengah ini ada 6. Ada total 6 ya. Berarti Desa Tanjung Buka 4, Salim Batu ada 2. Salim Batu itu adalah Antal dan Tanjung dan Salim Batu Segimbal, artinya Salim Batu seberang. Yang mana meliputi itu SP6A, SP5A dan 5. Itu ada 6 kita. Untuk dan menurut data yang kita dengar kemarin yang masuk di Dinas DPMD Kabupaten Bulungan itu, kita yang dari Tanjung Pelas Tengah ini yang paling lengkap. Paling lengkap. Ya, paling lengkap aturannya. Kalau kita sudah memenuhi aturan Mas, 300 KK atau 1.500 jiwa. Sudah. Alhamdulillah. Ya, baik. Ini merupakan bisa dikatakan kabar baik ini buat warga-warga yang ada di Desa Tanjung Buka, khususnya yang mendapatkan kesempatan pemekaran. Cuman memang kan gimana Pak? Bapak melihat ada kesempatan nggak Pak? Infrastrukturnya bisa nanti meningkat, terus juga
Seperti kita lihat kan Pak, saya bisa tembus sampai ke sini dengan kondisi hujan itu jalannya luar biasa hancur. Dengan peluang dibukanya pemekaran itu, apakah juga bisa berbanding lurus dengan perbaikan jalan, infrastruktur dan sebagainya Pak? Insya Allah bisa Mas, karena apa? Tergantung daripada pemimpinnya. Ketika kita hanya mengharap ADD mungkin tidak bisa, kenapa terlalu kecil. Tapi kita kan punya bapak seperti dinas kabupaten, bapak kita provinsi. Ketika dana kita tidak mampu di desa kan ada kabupaten, ada provinsi dan ada kementerian. Nah yang kedua, saya memang sudah menyatakan siap untuk membagi dana kepada desa-desa pemekaran karena memang sudah risiko kami Pak. Ketika nanti pemekaran menjadi desa persiapan, ADDD kami itu berkurang dan membiayai 4 desa untuk pemekaran. Oh jadi tidak langsung kemudian sama jumlah ADD itu masuk ke setiap desa-desa yang baru dibentuk itu Pak ya? Oh tidak, jadi mereka namanya desa persiapan dulu Mas. Setelah mereka ada desa persiapan 3 tahun ya, 3 tahun itu paling cepat. Nah ketika dia sudah siap definitif kita definitifkan, tapi ketika dia tidak mampu kembali ke desa induk. Jadi di antara 4 ini belum tentu semua bisa mekar. Belum tentu bisa mekar dan bisa juga semua bisa mekar. Nah gitu kan, tergantung daripada ada namanya tim ketua pemekaran mereka masing-masing bagaimana menyiapkan. Kalau saya sebagai kepala desa siap aja, artinya untuk tapal batas wilayah, administrasi, profil desa, TOEFL, monografinya siap aja kita bantu. Itu yang pertama. Kedua, saya juga siap untuk dana ADD itu siap kita alokasikan untuk ke desa persiapan itu selama 3 tahun. Kenapa? Ketika anak saya ini sudah berhasil nanti yang desa persiapan menjadi desa definitif, saya tidak berpikir lagi membangun ke sana. Pasti akan membangun desa saya sendiri. Mungkin saya berkorban dalam 1 tahun 4 desa itu selama 6 tahun kehilangan berapa M, tidak masalah. Tapi begitu mereka mekar 4 desa, begitu langsung jadi desa definitif sudah menguntungkan, datang berapa M. Anggaplah 1 M 1 desa, berarti kali 4 sudah 4 miliar ya kan. Nah mereka sudah bisa membangun, insya Allah. Ya, baik Pak, ini luar biasa. Ini terkait pemekaran ini memang menarik sekali untuk dibahas karena ini terkait nanti bagaimana mereka hidup sejahtera. Baik Pak, ini kembali lagi terkait potensi-potensi masyarakat, potensi daerah atau desa kita ini Pak yang menjadi kadang-kadang menjadi perhatian khusus juga dari Dirjen kemarin terkait banyaknya peluang di sini yang bisa dikembangkan untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Kira-kira Bapak melihat secara garis besar apa Pak yang bisa kira-kira potensi-potensi yang bisa dikembangkan bagi masyarakat di sini selain pertanian yang pada umumnya bercocok tanam padi? Kemarin kita di sini kan sudah diplot menjadi Pot Estate Delta Kayan ya. Kita namanya Pot Estate Delta Kayan. Memang dulu di sini 87, 83, 84, 85 itu ada lumbung padi se-Kabupaten Bulungan, termasuk Malinau, termasuk Nunukan dulu sebelum pemekaran kita di sini lumbung padi. Tapi padinya beda Mas, karena padi dulu itu padi tahunan, artinya yang 6 bulan ya. Sekarang yang 3 bulan Ciliwung, Cimahi. Jadi kalau yang bagus di sini ini kayaknya yang menurut saya itu seperti di SP6 itu kemarin panen melon. Sana ada ahli melon. Tapi itu tidak bertahan lama Mas. Karena apa? Lahan untuk melon itu hanya mungkin 1 kali panen aja. Setelah itu sudah tidak subur karena memang SP6B sama SP10 ini masih alam. Pasang surut, air tidak bisa dibendung karena belum ada perhatian, belum ada tanggul blok keliling. Tapi kalau untuk di SP9 itu ada di sana namanya Pak Alek. Di sana tuh Pak Alek itu penghasil daun bawang yang paling terbesar di Tanjung Buka. Sampai Kabupaten Bulungan tuh tidak mampu sehingga dikirimlah ke Berau. Jadi sebenarnya potensinya di sini tergantung daripada masyarakat, apapun di sini bisa. Cuman kendala dana mereka, membiayai mereka itu suram. Itu yang kedua. Ketika juga kita menanam seperti timun atau seperti daun bawang, pelemparannya nggak ada. Solusi dari pemerintah sampai sekarang pelemparan tidak ada. Seperti padi, kita diinstruksikan tanam padi. Ketika kita tanam padi semua, kemudian tanam padi semua berhasil padi,
Kemudian padi mau dijual kemana? Sama aja miskin kan? Tidak ada solusi. Seharusnya ketika pemerintah itu mau membantu, ya tolonglah pemasaran ini dulu yang sangat utama. Jangan membantu bibit, pupuk dan sebagainya. Tapi begitu panen, kita mau melempar di mana? Walaupun panennya beton juga tidak bisa dilemparkan, sama aja miskin. Iya kan? Nah, terus kedua di sini juga tambak terbesar di Kabupaten Bulungan ini, Tanjung Buka ini adalah tambak penghasilan ikan udang terbesar. Tapi tambak milik Kabupaten Bulungan, sementara penghuninya semua pemilik tambak itu ada di Tarakan. Nah, sehingga kalau memang mau dikelola sebenarnya PAD-nya itu dikelola yang benar. Selama ini kan PAD kita belum ada Tanjung Buka ini, Pak. Nah, jadi sehingga tidak ada penghasilan kainan. Banyak juga teman-teman mau mengarah ke sawit. Ya, itu dia. Sawit. Cuman sawit ini satu, kita benturan di tata ruang, di aturan, karena sudah jelas di dalam aturan itu tidak boleh mengalihfungsikan lahan basah menjadi lahan perkebunan. Itu aja sebenarnya. Ketika itu bisa, kenapa tidak? Tapi menurut saya ketika lahan di sini bongkor karena SP1 yang Bapak katakan tadi, kita ada 10 SP kali 300 KK kali 2 hektar. Nah, itu hampir 99,9% itu lahan 2 itu bongkor semua. Betul. Tidak dimanfaatkan. Tapi ketika memang itu sawit bagus, asas manfaatnya ada dan masyarakat sejahtera, kenapa tidak? Kalau menurut saya, ya kan? Kenapa tidak? Ya, daripada dia bongkor. Nah, itu. Dan saya juga sudah mewanti-wanti gini loh, Mas. Teran ini mungkin terakhir itu SP10 penambahan 30. Kalau SP6B itu SP11 saya tolak. Kenapa? Saya katakan teran ini tidak tepat sasaran. Kenapa? Datang dari Jawa 150, dari lokal 150. Sampai sekarang seperti yang ada di SP6B itu 250 kakak, sekarang hanya 100 lebih saja kakak. Yang lain mana? Bagaimana cara merawatnya itu? Pemerintah membuat sertifikat, memberikan ke orang, hanya beban bagi saya. Kenapa? Memiaranya, membersihkannya itu sulit. Kenapa? Orangnya tak ada semua. Iya. Ya, ini menjadi sebuah permasalahan kompleks sih Pak, di mana banyak juga di setiap SP yang kami kunjungi itu rumah kosong gitu Pak. Dan sejauh ini tentu apa kira-kira Pak yang sebisanya Bapak lakukan untuk supaya setidaknya kelihatan bagus gitu. Saya dengar kemarin sempat ada pembersihan gitu Pak ya, diminta untuk membersihkan. Kalau sekarang saya Mas tekankan kepada yang punya rumah. Yang saya tahu, karena di sini rumah banyak kosong, kadang-kadang sudah pemiliknya sudah kita tidak tahu berapa kali berganti-ganti ya. Pemilik, sehingga kita tidak tahu, sehingga penagihan pajak kemarin 1,9 miliar kami. Nah, jadi yang saya tahu sekarang adanya yaitu saya ancam, ketika kamu nanti tidak mau membersihkan, saya akan terbitkan surat di atas surat kamu itu. Saya akan terbitkan namanya SPPT. Kenapa loh? Untuk apa kamu punya tanah? Tapi Karena tidak itu harus dikelola. ada 3 loh Pak, menguasai, menggarap dan memiliki surat. Kalau memiliki surat hanya tidak membersihkan, tidak apa, untuk apa diterbitkan surat? Bagus kami yang menerbitkan surat, ya kan? Kalau dia mau ribut di pengadilan, ributlah nanti di pengadilan. Kenapa loh? Masa sudah sekian lama memiliki surat, lahannya bongkor, bagaimana mau majunya kampung kalau dibiarkan begitu? Nah, kadang-kadang juga mohon maaf lah, di sini kan banyak para teman-teman yang memiliki lahan sini kan, notabene banyak yang pegawai, banyak oknum-oknum pegawai ya, oknum-oknum pegawai, oknum-oknum pejabat hanya menjadikan aset saja Mas. Nah, itu yang sulit bagi kita. Kenapa? Nah, pada intinya semua ini tergantung daripada Dinas Transmigrasi. Kalau Dinas Transmigrasi tegas, saya juga tegas. Nah, artinya Dinas Transmigrasi sampai saat ini sekarang ketika dia melakukan PP 10 itu, lakukanlah dengan yang benar. Ketika memang orangnya tidak ada, pergi kembali ke Jawa, carilah ganti. Tapi ini tidak. Teran itu dari Jawa kemudian beralih ke orang lokal. Kenapa bisa? Ya kan? Seharusnya kalau terang itu dari Jawa, ketika orangnya pergi ya minta gantilah dari Jawa, ya kan? Jangan diganti ke orang lokal. Itu diganti ke lokal itu karena dijual nggak Pak? Walam sudah, apa jual apa tidak saya walam. Ada banyak informasi yang baru saya dapat di sini Pak, terutama juga terkait adanya juga pejabat yang kemudian juga mendapatkan lahan tapi sayangnya tidak dikelola gitu ya. Nah, kemudian itu. Jadi ya apa namanya
memang sangat kompleks sih Pak untuk kedepannya. Tapi sekali lagi yang saya dapat tadi ternyata memang alternatif itu banyak sekali kalau memang ada modal untuk mereka mau usaha. Seperti Bapak katakan tadi mungkin di bidang perkebunan sebenarnya peluang itu ada, cuman ya karena mereka ini kekurangan modal seperti itu. Cuman yang saya mau lah, harapan saya kepada teman-teman dari Dinas Pertanian, ketika mau membantu, bantulah yang baik. Berilah dia dari pot estate, percontohan. Jadi mereka langsung terjun ke sini untuk memberi contoh. Bagaimana dan kasih perbandingan. Oh ini umpama contoh padi ya, contoh padi. Oh ini pot estate 2 hektar. Kita modalin cek ini yang perawatannya khusus, ini yang tidak. Nanti kita perbandingan ada enggak perbedaan secara signifikan. Tapi tidak. Bahkan rata-rata di sini adalah lahan masyarakat ini jadi percontohan. Kalau gagal masyarakat, gagal juga mereka. Ya kan? Seharusnya ada pot estate contoh. Kendala terbesar mereka itu soal dolomit juga kan? Ya, di sini tinggi asam dan sebagainya. Nah kadang-kadang juga percetakan sawah. Pernah enggak dengar percetakan sawah tuh dulu di sini digali, dikupas, dikupas jet asamnya naik. Tapi bantuan kapur hanya 1 karung. Bisa nggak steril? 1 karung 1 hektar atau 1 lahan? 1 hektar. Untuk satu lahan. Yang nggak steril lah di mana? Iya, dan Maksud itu saya ketika itu PPL-nya atau apa koordinasi lah ke kita. Artinya mungkin bisa kamu dapat pendidikan di Jawa atau di mana, boleh lah. Tapi kan kita punya kita punya wilayah ini beda Pak, beda suhu, beda tanah, beda dan sebagainya kan. Perlu adanya adaptasi, penyesuaian dan sebagainya ya kan. Seperti padi Ciliwung, Cimahi dan sebagainya itu khusus untuk Jawa. Tapi di sini tak akan mampu. Ya, yakin dan percaya. Jadi kemarin sempat saya jumpai juga Pak, ternyata mereka dapat bibit bantuan itu dan ternyata nggak cocok di lahan mereka. Nggak cocok. Yang paling cocok tuh memang Inpari 32 itu. Inpari 32 atau padi tahunan itu atau beras merah itu cocok. Nah yang selama ini itu Pak, apa bantuan gagal itu yang dikasih Cimahi, Ciliwung itu gagal. Nggak pernah. Maksudnya koordinasi lah. PPL-nya, dinasnya juga harusnya ada koordinasi ke kita. Bagaimana Pak? Kita yang bisa, karena kita yang tahu situasi sini, kita tahu bagaimana apa kira-kira yang cocok kan. Kamu membantu 1, 2, 3 percuma ya mau biaya bantuan kamu tuh mau basir tidak tepat sasaran juga kan. Cari yang tepat sasaran ya kan. Baik Pak, ini terkait komunikasi dengan masyarakat dan memperkenalkan desa Bapak ke luar. Ini Bapak punya YouTube channel Pak ya? Maksudnya pemerintah desa ini punya YouTube channel? Ada, kita PMDes Tanjung Buka itu. Untuk setiap kebijakan-kebijakannya Pak ya? Kita atur. Kalau saya Mas terbuka siapapun dia. Karena saya di sini pelayan. Kepala desa itu pelayan. Ya, artinya kami ini perpanjang tanganan masyarakat, diberi amanat oleh masyarakat untuk menyampaikan apa permasalahannya kepada pemerintah. Saya ini perpanjang tanganan. Jadi saya tidak peduli mau Sabtu mau Minggu. Saya tuh keliling juga Mas. Makanya kemarin ada perubahan sedikit dalam lampu. Lampu tuh saya tegaskan. Kenapa dengan adanya lampu alhamdulillah. Jalan ketika anak-anak jalan malam bisa sudah ular. Di sini kan rawan ular Mas. Ketika malam itu air pasang ular tuh pasti ada. Jadi itulah makanya saya suruh pasang lampu semua. Di setiap depan rumah mereka. Setiap depan rumah. Itu pun juga masih ada yang bandel tapi masih kita tegur ya, artinya tidak bisa langsung kita merubah ya kan. Itu pelan-pelan. Dari 100% 80% sudah. Nah, ini juga ada berita baik dari kemarin kita sudah pertemuan juga dengan anggota DPR RI Komisi 6 ya kalau nggak salah itu Pak Sitaurus. Insya Allah tahun ini 2022 SP8, SP9 dan seluruh SP itu akan hidup lampu. Baik, ini saya perlu catat ini Pak. Tahun 2022. 20. Berarti tahun depan? Tahun depan. Akan ada listrik di semua satuan pemukiman. Satuan pemukiman. Luar biasa. Terima kasih buat siapa tadi Pak? Pak Sitaurus. Pak Sitaurus yang memperjuangkan ya. Iya, kemarin kita ada pertemuan waktu hari ulang tahunnya Pak ya. Baik, jadi ya yang paling penting di sini adalah mereka sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi gitu ya. Tapi satu persatu ini sudah mulai diselesaikan. Kalau dari Pak Kardi sendiri, apa yang fokus utama Bapak yang Bapak ingin kejar dan itu bisa selesai yang tidak pernah terwujud di pemerintahan desa sebelumnya? Apa itu Pak? Infrastruktur jalan Pak. Infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan ini yang sangat signifikan. Kenapa? Saya nggak perlu yang lainnya, penting jalan ini dulu. Ketika ini akses jalan ini lain dengan sendirinya masyarakat itu bisa membangun. Dan insya Allah mudah-mudahan 5 tahun ini jalan SP8 ke SP7 saya sudah usulkan itu 2 kilo semenisasi, mudah-mudahan terrealisasi. Dan SP1 itu tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan bisa terrealisasi di akhir jabatan saya. Dengan jalan akses jalan itu bagus, insya Allah desa itu juga
akan maju. Bapak menyebut infrastruktur, tadi saya langsung terpikir dalam benak saya itu adalah jembatan penghubung antara Tanjung Selor dan Tanjung Buka melalui SP8. Kira-kira memungkinkan nggak Pak? Itu sudah pernah saya kemarin ada YouTube saya sama Pak kemarin sama Pak Gubernur saya. Nanti saya kasih lihat rekamannya. Saya bicara. Jadi untuk pelabuhan itu untuk sekarang ini bukan tidak bisa, belum bisa. Kenapa? Karena ketika jembatan antara SP8 sama Selimut 3 itu dibangun, kapal barang peti kemas itu melewat di mana? Pasti nyangkut. Yang harus diselesaikan dulu itu adalah pelabuhan peti kemas, Bengawan itu ya. Kalau pelabuhan Bengawan itu udah jadi, otomatis Tanjung Selor ini kan sudah nggak bongkar muat di situ, pindah ke Sebungkur situ, baru bisa. Karena kapalnya nggak akan ada. Nah kan saya juga berbincang sama Pak Gubernur, Pak Jenderal Haji Palewan kemarin, sama seperti yang di hilirnya pelabuhan yang mau ke Teluk Inting itu juga jembatan di situ, insya Allah. Saya sudah bicara. Tapi memang belum ada target atau tenggang waktu tertentu akan dibangun ya, Belum, apalagi kita ini sekarang defisit anggaran Mas. Dengan adanya COVID ini, bukan hanya kabupaten, kami ini pengurangan 300 lebih lah, dari 3,1 menjadi 2,6 aja. Semua kabupaten provinsi defisit. Baru itu bukan anggaran kecil loh, anggaran besar. Nah, masalah jembatan juga sudah saya sampaikan kemarin ke Pak Sitorus, tapi dia bukan membidangi itu, dia membidangi lampu penerangan. Penerangan ya, makanya hampir setiap daerah juga beliau fokus di situ. Pak, ini yang terakhir Pak, ini mungkin bukan lagi terkait hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Bapak sehari-hari. Ini terkait Bapak sendiri. Mimpi apa Bapak? Apakah nanti terpikir untuk maju lagi atau mungkin lebih jauh lagi menjadi anggota dewan kah atau seperti apa Pak? Untuk mimpi Bapak 10 tahun ke depan. Saya tidak berani ngomong, saya berbuat dulu. Walaupun saya mengatakan maju kalau masyarakat tidak bilang tidak mau, walaupun saya tidak bilang tidak kalau masyarakat menyuruh, biarlah masyarakat yang menilai saya. Karena kesuksesan seorang itu bukan kita yang menilai, adalah masyarakat. Sama juga apa yang harus saya perbuat di Tanjung Buka, biarlah masyarakat yang menilai. Yang penting saya mau berbuat dulu. Apa yang dikatakan kepada masyarakat yang katanya notabene saya ini keras, kasar dan sebagainya kan, saya buktikan bahwa oh ternyata itu tidak benar. Jadi biar saya berbuat dulu, karena saya masih seumur jagung loh ini, ya kan. Saya berbuat dulu, ya kan. Ketika saya bisa berbuat dan ada manfaat untuk masyarakat, biarlah masyarakat yang menilai. Baik Pak, baik Pak Sukardi, Kepala Desa Tanjung Buka. Lengkapnya Pak Sukardi Yanto. Sukses terus Pak, kami berdoa Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, terutama dalam melayani, mengayomi masyarakat Tanjung Buka selama masih di bawah kepemimpinan Bapak. Setelah nanti selesai pemekaran, tentu Bapak akan fokus di wilayah yang lebih kecil lagi Pak ya. Saya terima kasih Mas apa? Rival. Mas Rival, saya terima kasih atas kunjungannya, atas wawancaranya. Ketika masuk sini, jangan sungkan-sungkan datang sini. Apapun umpama ada butuh fasilitas ke Tias, ini Bapak kan belum ke Tias. Dan pernah saya bawa ke Tias juga kapan. Insya Allah, kita bawa ke sana. Kita ini ada namanya RKPDS. RKPDS ini usulan tahunan. Insya Allah ini kan program saya. Bisa silakan, tak masalah, monggo. Artinya yang penting bersifat positif. Kenapa saya harus dilarang? Ya, baik. Karena mengekspos itu, memperkenalkan Tanjung Buka ini tidak bisa hanya diri sendiri, tidak bisa hanya pemerintah, kita butuh teman-teman yang lain. Baik, Pak. Oleh karena itu juga tidak apa-apa ketika butuh data, butuh apa, kami siap untuk membantu, untuk memberikannya. Mas Ripal ya, makasih. Semoga Mas Ripal diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, sukses selalu ya Mas Ripal ya. Amin Pak, makasih banyak Pak Kardi. Assalamualaikum.